Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Selain mengkonsumsi buah khusus yang aku udah share di video sebelumnya, ini juga salah satu yang aku lakukan semasa kehamilan, khususnya di bulan-bulan terakhir kehamilan aku. Sebulan setengah terakhir lah ya, sebelum ngelahirin aku melakukan pijat perineal. Ini adalah pijat yang aku lakukan semasa kehamilan. Sebenarnya sih ada khusus pijat perineal, kalian boleh cek atau boleh cari lah kalau misalnya kalian pengen ke tempat khusus untuk pijat perineal ini. Tapi aku sendiri lebih melakukannya itu di rumah dan aku lakuin sendiri. Kalau misalnya minta bantuan pasangan juga bisa bantuin suami, tapi aku tuh nggak minta bantuan suami. Aku kayak lebih nyaman dan lebih apa ya, lebih confident aja, confident ya, nyaman ya, ngelakuin sendiri karena ini apa tuh nak, ya ampun, dia burpnya tuh gede banget, sendawanya gede banget, kedengaran gak sih di rekaman aku. Nah, jadi pijat perineal ini adalah pijat di area kita di bawah sana. Jadi itu apa ya, muscle atau kulit atau bagian di antara misfi sama bagian buat pup, lubang buat pup. Nah, jadi itu adalah bagian yang kalau misalnya kita lahiran, ada orang yang itu digunting untuk membuka atau memperlebar jalan keluarnya baby. Tapi ada juga yang robek secara alami, sama kayak aku ada dua jahitan, jadi robekannya tuh ada. Dan ini pijat perineal ini dipercaya juga untuk memperkecil robekan perineal kita. Jadi kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya perineal, kalau bahasa Indonesia perineum ya, kalau nggak salah ya. Aku nanti buat teksnya. Nah, karena pijatan ini dipercaya untuk memperkecil robekan perineal, kalian boleh coba. Dan untuk detail-detailnya kalian juga boleh research, cari informasi, rajin-rajin baca, jangan malas, karena itu yang aku lakukan selama hamil juga. Aku benar-benar cari informasi sebanyak mungkin supaya aku bisa lebih nyaman dan lebih percaya diri dan lebih siap untuk melahirkan baby Amanda. Jadi yang aku lakukan itu adalah, aku kalau mandi nih ya, setiap mandi aku kan itu, kalau kita mandi kan di sini kan memang mandinya pakai ini ya, pakai air hangat ya, karena memang dingin juga, jadi aku showernya hangat. Nah, kalau misalnya kita mandi pakai air hangat, itu kulit kita lebih lebih apa ya, lebih lembut gitu loh. Nah, bahkan kalau misalnya pas kita lahiran pun mereka tuh kasih kayak handuk hangat di apa ya, dioles, bukan dioles tapi kayak ditutupin, pokoknya ditepuk-tepuk gitu loh, ditepuk-tepuk ke bagian perineal kita itu, jadi kain hangat gitu. Itu untuk ngebantu perineal kita itu lebih lebih apa ya, nggak terlalu kaku gitu loh, jadi lebih fleksibel, biar gampang ngebuka, biar biar lebih rileks supaya babynya bisa keluar gitu. Nah, jadi waktu aku mandi itu kan pakai shower ya, bukan mandi di bathtub gitu, tapi pakai shower jadi hangat. Dan kalau misalnya aku udah selesai, dan pastinya kondisi tangan bersih dan kukunya jangan panjang, dan itu aku olesin pakai minyak. Yang namanya kita kalau mijet pasti biar lebih enak mijetnya, lebih lentur, itu pasti dikasih minyak. Jadi jari aku kayak gini aku kasih minyak. Aku pakai minyak coconut oil, minyak kelapa. Kalian boleh ganti juga dengan minyak yang kalian punya, yang pastinya minyak yang aman lah gitu ya. Bisa olive oil, bisa lubrikan yang lainnya. Pokoknya kalau mijet tuh buat lebih apa ya, lebih enak lah mijetnya gitu loh. Kalau nggak ada minyak kan itu berasa apa ya, pokoknya ngebayangin deh kalau kita mijet pasti pakai minyak kan, lebih enak ngemijetnya itu, lebih berasa gitu kan. Jadi, dan pastinya untuk save-nya itu, untuk apa, untuk lebih yakin gimana nya itu, kalian boleh baca juga, cari informasi sebanyak mungkin. Tapi ini aku cuma jelasin apa yang aku lakukan. Nah, ini aku udah pakai minyak ini, udah aku buat di jari, terus aku sentuhlah di bagian lubang itu. Dan itu kan ada kayak kulit gitu ya. Nah, itu tuh aku olesin kayak gitu. Pokoknya kayak aku pijit gitu, terus aku relax, aku kayak aku rasain gerakan-gerakan gitu loh, terus aku tekan lagi. Pokoknya kayak ngebuka gitu loh. Aku tuh kalau di kamar mandi, pas mandi gitu ya,
aku selalu angkat kaki aku tinggi. Aku di kamar mandi tuh ada ember khusus kain kotor, jadi kaki aku tuh aku angkat tinggi begini, terus aku masukin tangan, soalnya hamil kan, perut tuh gede banget. Jadi aku bisa dari ini, dari bawah perutnya aku yang gede banget begitu, kaki udah diangkat tinggi, aku bisa sentuh sendiri gitu. Terus dari belakang juga bisa. Pokoknya kalian cari posisi yang nyaman untuk bisa menjangkau area itu gitu. Nah, terus udah diolesin jari, udah aku pokoknya diurut deh di bawah sana untuk triknya itu seperti apa. Kayak yang aku bilang, kalian boleh baca juga detailnya, kalian boleh cari, atau misalnya kalian mau ke tempat khusus ya silahkan gitu, tapi ini aku lakukan sendiri di rumah. Dan itu tuh ya udah aku urut gitu loh. Jadi katanya ya, berdasarkan informasinya, penelitiannya, studinya, atau orang-orang yang memang melakukan ini juga, melakukan khusus untuk perineal pijat ini juga, itu ngebantu perineal kita tuh lebih lebih apa ya, lebih fleksibel, lebih lebih nanti lebih lentur gitu loh. Jadi pas nanti babynya mau keluar itu tuh lebih, udah lebih rileks, udah lebih gampang, nggak kaku gitu loh. Dan aku nggak tahu ini bener-bener ngebantu apa enggak, tapi aku lakukan itu dan bisa dibilang sih aku robekannya cuma 2 jahitan menurut aku, dan aku sendiri ngerasa bersyukur banget cuma 2 jahitan, karena anak pertama dan dia ukurannya cukup gede, dia hampir 3,6 kilo. Dan apa ya, mengingat kalau misalnya sharing di grup-grup atau khususnya ibu melahirkan, ada yang robekannya itu sampai 10 bahkan lebih. Jadi kebayangkan, robekan, bukan robekan, jahitan. Jadi kebayangkan kalau jahitannya sampai 10, berarti itu robekannya itu cukup cukup gede gitu. Berarti mungkin ya pas lahirannya si apa, babynya kepalanya gede, dan ininya nggak mau kebuka atau apa gitu loh. Jadi kalau misalnya pijatannya ini kita lakukan selama masa kehamilan, di akhir-akhirnya gitu ya, di bulan-bulan terakhirnya, itu benar-benar bisa ngebantu untuk memperkecil robekan perineal saat kita lahiran. Jadi kalian boleh lakukan kalau misalnya kalian bisa, kalau ini kalian yakinin atau kalian percaya bisa apa enggak. Tapi ini cuma sharing tips atau yang aku lakukan semasa kehamilan aku. So, itu dia videonya, dan terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video yang akan datang. Bye bye. Bye bye.